Kalau kau ingin mendapatkan tahta kerajaan ini, ambilkan aku 1 buah kelapa gading di tengah pulau sana. Hah? Di tengah pulau? Aku naik apa ke sananya? Akan diberikan kapal untuk kau menyeberanginya dan kembali ke sini. Baiklah, aku akan melakukannya. Akhirnya Pangeran Amat Muda pun menerima tantangan Raja Muda. Pergilah Pangeran Amat ke rumahnya. Hahaha, dia tak akan bisa mengambil kelapa gading tersebut karena untuk sampai ke sana ada banyak hewan-hewan buas yang akan menerkamnya. Teman-teman, ternyata Raja Muda sudah mengatur siasat agar Pangeran Amat Muda ini bisa tidak kembali dengan keadaan selamat. Sesampainya di rumah, Pangeran Amat Muda menceritakan kejadian tentang pertemuan dengan Raja Muda. Ibunda, ya anakku, tadi aku bertemu dengan paman. Kata paman, kalau aku ingin mendapatkan kekuasaan dan tahta kerajaan milik saya, aku harus membawa kelapa gading yang ada di tengah pulau. Apa? Tidak usah, nak, tidak usah. Tapi ibu, Aku meminta maaf padamu, keponakan. Maafkan aku karena kemarin aku mengusirmu. Aku memang bukan paman yang baik. Maukah kau memaafkanku? Raja Muda merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukannya kepada Pangeran Amat Muda dan permaisuri. Paman, aku tahu kalau itu karena hilang. Aku sudah memaafkanmu, paman. Terima kasih, Nak. Aku akan mengembalikan tahta kerajaan ini kepadamu. Akhirnya, Pangeran Amat Muda pun kembali ke istana. Pangeran Amat Muda meminta Raja Muda, yaitu pamannya, untuk tetap tinggal di istana. Tapi Raja Muda merasa malu dan kemudian dia pun mengasingkan dirinya. Kalau saya lebih prefer adalah kita kenalkan dulu satu huruf huruf vokalnya A. Semua huruf ketemu huruf A itu berarti mulutnya dibuka. Ma, makan, manis, nanas, begitu. Nanti anak akan dengan sendirinya, kan kalau kita belajar huruf atau belajar pemenggalan suku kata itu kan ada aturannya ya. Menghargai, menghargai. Nah, jadi kita ngajarinnya seperti itu sesuai dengan huruf kata potongan suku kata. Nanti kalau misalnya sudah ketemu diftong, ongnya, itu langsung saja me ketemu ong, meng. To ketemu ong, to ketemu ong, tong. Gitu. Jadi itu akan lebih membantu anak memahami maknanya dibandingkan dieja atau meja. Itu jadinya kalau kami mencobanya itu anak jadi nggak paham apa yang dia baca. Tapi kalau meja, jadinya meja. Matahari, jadinya apa? Matahari. Oh, matahari ya Bu ya. Seperti itu yang pertama. Jadi sebenarnya sih ini teknis ya, bisa beda-beda. Tapi kalau saya di sekolah, saya menggunakannya seperti itu. Terus yang kedua adalah terkait dengan bahasa campur ya. Jadi bahasa kedua. Ada yang disebut sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu. Nah, bahasa ibu itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa yang digunakan sehari-hari oleh ibunya, oleh keluarganya. Kalau keluarganya adalah dari Sunda, dia menggunakan bahasa Sunda, maka itu adalah bahasa pertamanya si anak. Nah, bahasa Indonesia itu adalah bahasa keduanya anak. Nah, memang kalau di luaran sana ada beberapa pendapat yang berbeda. Ada yang bilang anak itu memiliki kemampuan untuk menyerap semua bahasa, jadi tidak apa-apa dicampur. Nanti anak memiliki yang namanya saringan di otaknya untuk bisa memilih.
Tapi ada pula yang mengatakan bahwa anak itu harus memahami bahasa ibunya dulu secara utuh, baru dia bisa memahami bahasa. Memahami itu bukan berarti ngerti saja ya, tapi dia mengerti tata bahasanya dan segala macam. Itu bahasa keduanya nanti sekitar setelah usia 5 tahun. Kalau saya lebih prefer yang kedua, bahwa anak itu selesaikan dulu bahasa ibunya. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga punya macam-macam bahasa, tolong dikondisikan. Kita pilih mau pakai bahasa apa di depan anak. Nah, karena bahasa itu kan terutama berbicara, itu fungsinya adalah agar anak itu bisa bisa berkomunikasi dengan orang, mengkomunikasikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan kepada orang lain. Ketika kita mengajarkan bahasa tapi dia tidak bisa mengutarakannya, itu berarti dia tidak berbahasa atau ada kendala dalam berbahasa. Makanya kalau menurut saya, pilih satu bahasa yang memang itu disepakati oleh semua keluarga bahwa dia berbahasa. Terus bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur campur-campur? Kalau saya adalah pilih satu bahasa dan dikenalkan dulu bahasa itu. Saya punya pengalaman, ada satu anak kami di sekolah itu yang dia ngertinya adalah bahasa Inggris, tapi ibunya ngomongnya bahasa Indonesia. Dia kenal bahasa Inggris itu dari YouTube. Nah, akhirnya terjadi kendala ketika dia sudah mulai berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya di usia 3 tahun. Dia jadinya tidak bisa bermain sama teman-temannya karena teman-temannya tidak mengerti bahasanya dia. Akhirnya saya bilang, Bun, ini akan lebih bagus kalau dia ini akan dikenalkan dulu. Kalau memang dia jagonya bahasa Inggris dan sudah paham bahasa Inggris, ya lebih baik bahasa Inggris. Bundanya juga ngomong bahasa Inggris gitu, dan dikondisikan lingkungannya, teman-temannya juga bahasa Inggris. Nanti ketika dia sudah menyerap semuanya, sudah paham, baru jadikan bahasa Indonesia itu adalah bahasa keduanya dia gitu. Jadi kalau belajar bahasa kedua akan lebih mudah ketika bahasa pertamanya itu sudah selesai. Nah, sekarang coba dipikirkan lagi saja, atau misalnya direview lagi gitu ya, ini anaknya lebih paham mana. Kalau misalnya memang lebih paham bahasa Inggris, tuntaskan saja dulu sampai dia benar-benar mengenal huruf, simbol, dan segala macam, berbicara juga sesuai dengan tata bahasa dalam bahasa Inggris, baru nanti kenalkan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa kedua. Bermasalah enggak? Itu tadi yang saya bilang, bahwa sebenarnya bahasa itu sangat mudah untuk dikembangkan, bahkan sangat baik dikembangkan di rumah. Karena itu berikan saja tugasnya itu adalah bercerita untuk orang tua, terus menggambar bebas. Jadi ketika orang tua itu bercerita, minta anak untuk menggambarkan apa ceritanya untuk anak usia dini ya. Jadi atau kegiatan-kegiatan lain kayak misalnya bermain ABC 5 dasar, bermain tebak-tebakan benda. Jadi hal-hal yang sehari-hari dilakukan di rumah tanpa media yang sulit dan tidak membebani. Potong sayuran, itu sangat, kalau kita misalnya ada kacang panjang, siapkan saja sendok atau pisau-pisauan yang plastik, suruh anak untuk potong-potong. Nah, itu sangat membantu sekali dia untuk fokus, untuk melatih emosinya, untuk melatih motorik halusnya. Ya tadi bermain pola. Nah, ini bermain pola itu sangat penting untuk melatih anak untuk mengenal bentuk. Kayak Egosentris itu dia gini, dia berpendapat bahwa dunia ini berputar mengelilingi dia. Jadi dia tahu nih itu punya kamu, itu punya ayahnya, tapi tetap aja karena aku mau ya aku harus ambil. Atau kemudian dia tahu dia punya temannya, tapi karena aku yang pengen, maka ya aku ambil aja. Kenapa? Karena dia itu mengelilingi dia, dunia itu ada untuk melayani dia. Nah, yang kedua adalah proporsional. Jadi karakter itu dia adalah anak ini, dia itu belum bisa berpikir logik. Kemudian dia belum bisa berpikir abstrak. Dia harus konkret, harus
saya cerita gambar ini adalah gambar, saya lupa nama anaknya siapa. Jadi anak ini adalah salah satu lintas di Petobo ini, salah satu daerah yang terkenal di inflasi di Palu, kota Palu. Panjang lebar beberapa orang tuh kaget kan, kok bisa sih Kak, dia bilang anak-anakku yang nggak pernah ngomong sama orang lain tiba-tiba cerita sama Kak Isma dengan detail gitu. Oh iya, karena saya saat itu pada dia pusatnya kepada yang lain, termasuk tadi kan taruh HP, taruh laptop, taruh gadget gitu. Dia benar-benar satu teman dan juga kemudian ada teman, tidak apa namanya, tidak sambil yang lain-lain yang tidak apa, tidak lain. Kalau ini foto, kalau rekan cam itu di Lampung, jadi kalau mau jadi ya saya di situ karena kita yang menghadirkan ya keluarga bisa ngobrol bareng, cerita bareng, itu nggak ada distraksi, nggak seperti membantu kesalahan banyak teman-teman itu terus udah bilang mereka tuh selalu pikir bahwa kalau ngomong sama anak-anak tuh harus ekspresif, harus kayak padahal salah besar. Kenapa? Karena kalau misalnya anaknya lagi slow dan kita ya atau ya hanya sendiri karena malah apa rasa sakit ngobrol. Tapi kalau misalnya kita melarang kata-kata ekspresi gestur komunikasi dengan anak itu akan langsung obrolan terlalu abstrak dalam bicaranya. Ini contoh sering orang tua marah-marah. Kan udah bunda bilang mainnya jangan jauh-jauh, ya kan? Bunda udah bilang berkali-kali sama kamu mainnya jangan jauh-jauh. Kamu tuh main jauh-jauh. Sering nggak bapak ibu ngomong sekarang di anak-anak? Pertanyaannya kesulitan. Jauhnya gimana? Jangan jauh-jauh. Jauhnya gimana? Buat dia kan, buat anak jangan-jangan kita jauhnya tuh jauh banget. Kita tuh jauh, kita konkret kan. Ya akhirnya nggak jelas apa yang ngomong. Dan kemudian seringkali kita sering merasa bahwa dia kan nggak punya anak-anak ini, dia mau berulang-ulang, dia mau terus-ulang. Apa yang cuma 4 tahun berulang. Untuk orang dewasa kan, perubahan perilaku itu sebenarnya apa sih? Ketika kita bicara dengan anak-anak, perlu juga kita membicarakan tema-tema yang memang dia menyukai. Ini adalah pengalaman para orang tua, jadi mencari tahu apa yang disukai oleh anak. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Kak Isma, anak yang pertamanya itu punya kecenderungan suka dengan petualangan, dengan mobil. Adapun anak perempuannya yang anak kedua itu suka dengan memasak dan sebagainya. Nah, kita harus tahu dulu apa yang disukai oleh anak-anak ini, baru kemudian kita bisa menggunakan itu sebagai pintu masuk bicara lebih jauh. Lalu perlu kita bicara yang konkret, jangan menggunakan bahasa yang abstrak seperti sebentar, tidak jelas berapa waktu yang disebut dengan sebentar, secukupnya. Kalau belakangan ini ya Kak Isma, kalau dalam acara manusia kita termasuk
buat tidak usah ini ya konteksnya ya. 5 menit tuh nggak jelas, abstrak. 5 menit, 10 menit itu abstrak buat anak usia dini. Maka PR-nya adalah kita punya jam yang itu kelihatan di luar ini ya. Karena 5 menit lagi ya, itu nggak abstrak buat dia itu. Berapa lama nggak tahu. Makanya PR-nya adalah kita punya jam yang ada apa yang bukan jelas. Kalau pakai jam yang digital bagaimana tuh Kak? Dia udah bisa baca angka belum? Kalau bisa, kalau enggak ya. Nah kalau anaknya sudah bisa baca angka, ya. Sampai angka 50 Kemudian nah, itu penting ya Bapak Ibu untuk bicara yang konkret dan butuh pengulangan apabila anak tidak mengerti memang anak tidak mengerti. Jadi kita harus ulang betul kita butuh konfirmasi dari